5 opsi untuk pertandingan Islam Makassar selanjutnya. Langsung saja. Assalamualaikum fans UFC Indonesia. Sampai hari ini belum ada jadwal pasti untuk Islam Makassar bertanding lagi setelah kemenangannya melawan Renato Moicano. Dalam pertandingan itu adalah pertandingan kelima Islam Makassar untuk sabuk juara. Artinya dia sudah mempertahankan sabuknya sebanyak 4 kali, di mana dia mendapatkan sabuk juara UFC Lightweight ketika dia bisa mengalahkan Charles Oliveira saat itu. Setelah itu, dia mempertahankan gelarnya ketika melawan Alexander Volkanovski sampai 2 kali. Sehingga dia melawan lagi Dustin Poirier. Dan yang terakhir yaitu melawan Renato Moicano. Sudah 5 sabuk yang dia dapatkan. Dan sampai saat ini belum ada jadwal pasti kapan dia akan bertanding lagi. Tentunya pertandingan ini sangat dinanti-nanti. Karena belum adanya jadwal yang pasti, maka ada beberapa opsi yang Bang Mirza bisa ungkapkan siapa sebenarnya nanti lawannya akan Islam Makassar lawan tentunya. Di sini ada 5 opsi yang bisa Bang Mirza berikan, yaitu yang pertama adalah melawan Arman Tsarukyan. Di mana untuk Arman Tsarukyan sendiri sudah dijadwalkan pada event sebelumnya, di mana dia sudah menjalankan semua sesi demi sesi untuk bertanding bersama Islam Makassar. Namun, 1 hari sebelum acara ternyata Arman Tsarukyan menarik diri karena dia mengalami cedera. Cedera pada bagian pinggulnya ketika dia berusaha untuk menurunkan berat badannya. Saat cutweight, dia tidak bisa menjalankan dengan sempurna, akhirnya dia mengundurkan diri dan digantikan oleh Renato Moicano. Jelas bertanding melawan Arman Tsarukyan adalah salah satu opsi yang masih bagus untuk Islam Makassar. Sekalipun dia sudah pernah kalah dari Islam Makassar, namun nyatanya Arman Tsarukyan sekarang adalah ranking 1 UFC Lightweight. Opsi yang kedua adalah rematch melawan Charles Oliveira, di mana Charles Oliveira sendiri sebenarnya masih layak jika diberikan rematch melawan Islam Makassar. Karena dalam pertandingan sebelumnya melawan Charles Oliveira, ranking Oliveira berada lebih tinggi daripada Islam Makassar. Saat itu Charles Oliveira berada di ranking 1, bukan sebagai juara. Karena sabuk juaranya ditarik ketika melawan Justin Gaethje, kelebihan berat badan hanya setengah pound saja. Dan Islam Makassar saat itu ranking 4. Dan kemenangan untuk Islam Makassar sehingga menjadikan dia juara UFC Lightweight yang baru saat itu. Rematch dengan Charles Oliveira sangatlah pantas untuk Islam Makassar dapatkan. Namun balik lagi ke pihak UFC, apakah akan diberikan rematch melawan Charles Oliveira? Charles Oliveira sendiri saat ini kemampuannya juga masih sangat mumpuni. Dia juga masih sangat lapar untuk mendapatkan sabuk juaranya. Opsi yang ketiga adalah melawan Justin Gaethje. Justin Gaethje baru-baru ini menang dalam pertandingan terakhirnya. Dia menang keputusan bola juri atas Rafael Fiziev, di mana pertandingan itu adalah rematch melawan Rafael Fiziev. Dan pertandingan ini sebenarnya short notice, artinya pemberitahuan singkat untuk si Rafael. Sebelumnya si Justin Gaethje ini dijadwalkan untuk melawan Dan Hooker. Namun Dan Hooker akhirnya menarik diri karena sesuatu yang tidak terlalu pasti. Mungkin saja dia terkena cedera juga ya. Akhirnya dia menarik diri dalam pertandingannya melawan Justin Gaethje. Dalam pertandingan tersebut sebenarnya Rafael Fiziev lebih diunggulkan karena kemampuannya mungkin dianggap lebih hebat daripada si Justin Gaethje. Ataupun Justin Gaethje dianggap melemah karena kekalahan terakhirnya melawan si Max Holloway, di mana dia KO di detik terakhir. Namun kenyataannya sekalipun Rafael Fiziev memberikan perlawanan yang sangat sengit dalam pertandingan tersebut, tapi Justin Gaethje lebih unggul dari segi serangan maupun dampak yang dia berikan ke Rafael Fiziev, sehingga mengokohkan dia sekarang berada di ranking 3 UFC Lightweight. Jelas bertanding melawan Justin Gaethje ini juga sangat menarik karena Justin Gaethje adalah mantan juara interim UFC Lightweight sekaligus juara BMF. Maka melawan Islam Makassar pastinya akan sangat seru. Opsi keempat yaitu adalah double champ Islam Makassar, di mana dia sangat menginginkan untuk menjadi juara 2 divisi di UFC. Artinya dia harus naik ke kelas welterweight, melawan pemenang antara Belal Muhammad melawan Jack Della Maddalena yang sudah dijadwalkan untuk UFC 315 pada bulan Mei nanti. Jika melawan Belal sebenarnya Bang Mirza kurang setuju sih,
karena kedua fighter ini kan sahabatan, jadi kurang menarik greget di antara mereka. Namun apa yang terjadi jika misalkan Belal Muhammad ini kalah dalam pertandingannya? Semua kemungkinan kan pasti ada di UFC. Jadi kalau misalkan Belal kalah dari Jack Della Maddalena, maka Islam Makhachev sangat berpeluang untuk naik kelas welter untuk mendapatkan double champ-nya. Dan opsi yang kelima adalah melawan mantan juara UFC featherweight yang akhirnya fokus naik kelas ke kelas lightweight, yaitu Ilia Topuria. Kalau menurut Bang Mirza sendiri, sebenarnya untuk langsung melawan Islam Makhachev kurang pantas ya untuk Ilia Topuria. Dia harus melawan salah satu dari 5 besar UFC lightweight. Bisa melawan Arman, Carlos Oliveira, Justin Gaethje, atau fighter yang lainnya untuk membuktikan dia pantas atau tidak berada di UFC lightweight ini. Karena UFC lightweight bukanlah kelas yang main-main, di mana fighter-fighternya merupakan fighter yang memang sudah memiliki nama besar dan kemampuan yang sangat hebat. Jadi untuk Ilia Topuria, sekalipun dia sangat bisa untuk melawan Islam Makhachev jika pihak UFC langsung memberikan pertandingan untuk dirinya. Namun secara data, Bang Mirza lebih suka jika Ilia Topuria ini melawan contender terlebih dahulu sebelum melawan Islam Makhachev. Itulah kelima opsi kemungkinan akan menjadi lawan Islam Makhachev selanjutnya. Kalau misalkan ada opsi lain, bisa tulis di kolom komentar ya.